Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tren kesenjangan sosial. Kita tuh sering dengar lah ya nama-nama kesenjangan, apalagi di sosial media saat ini banyak banget tuh yang buat kata-kata atau reality kehidupan sehari-hari dengan bentuk postingan atau apapun itu yang lagi tren saat ini. Di sini kita bisa contoh yang bisa kita lihat itu di Instagram. Instagram tuh banyak banget hashtag atau pop yang lagi tren banget di kalangan anak muda, apalagi Gen Z saat ini. Gen Z ya, pokoknya Gen Z lagi marak-maraknya ngepost kayak gini tuh. Misalnya contoh kesenjangan sosial gini nih, kita nanya ya, bentar ya mau matiin lampu sama TV, terus nanya nih teman lain, kenapa, mau tidur? Kata teman kita, mau tidur. Enggak, mau masak nasi kok, takutnya listriknya nggak kuat. Itu kan kayak kesenjangan sosial yang relate banget ya pada orang-orang. Terus banyak lagi, misalnya contoh kedua, aku nabung dulu ya buat kita nikah ya. Terus si ceweknya berkata, loh bukannya ditanggung sama orang tua? Itu juga relate banget sih sama yang yang merasakan hal seperti itu. Terus misalnya gini, teman lo nanya ya, itu kenapa baju kamu ada di lantai? Terus yang punya rumah bilang, itu keset. Tahu. Pokoknya relate itu banyak banget sama realita kehidupan manusia ya saat ini menurut saya. Terus tren kesenjangan belakangan ini tuh sosial media lagi rame-ramenya dengan nama kesenjangan lagi rame banget tuh soal tren kesenjangan sosial yang dikemas dengan secara lucu-lucuan parah. Sampai itu kita baca sendiri aja lucu, kayak oh iya kena ya sama gue. Tapi nunjukin adanya emang relate dengan nyata gitu apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan nunjukin juga soal kesenjangan sosial kita ternyata benar gitu. Oh iya ya, gue yang ngalamin, mungkin ada yang ngalamin ada yang enggak gitu. Misalnya kayak perbedaan ekonomi, berbeda atau perbedaan kebiasaan keluarga kita atau sebagainya dan lain-lain lah. Terus lalu kenapa ya tren ini bisa viral? Kebanyakan pertanyaan itu, kok bisa viral ya? Kontennya itu sebenarnya sederhana saja sih menurut saya, sebuah percakapan sehari-hari, tapi nunjukin percakapan sehari-hari kita, tapi nunjukin adanya kesenjangan sosial betul-betul terjadi pada diri kita yang relate banget gitu. Ini kok sama ya sama kita, kok sama ya sama teman dulu, kok sama pokoknya hampir semua manusia. Dan kita mikir, aduh ini gue banget lagi, ini gue banget, sumpah ini gue banget dan gue banget. Dan kadang kita juga mikir gitu, belum lagi konten ini makin meluas di mana-mana. Pokoknya pop TikTok, pop Instagram, pokoknya segala hashtag di sosial media manapun, pokoknya ini sering dibahas dan lagi sangat hits. Lagi hits itu hampir sama, hits trends. Dan menyentil perbedaan sederhana seperti perbedaan gaya bicara, gaya pakaian, gaya penggunaan skincare kita, dan perbedaan sederhana lainnya. Menyusun tren kesenjangan sosial, kita akan membahasnya itu dengan apa sih definisi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial sendiri itu kondisi ketidaksetaraan atau ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, sosial, politik. Ini bisa terjadi karena perbedaan dalam pendapatan, kekayaan, akses terhadap layanan, terus dan kesempatan lainnya lah yang menyebabkan adanya
pemisah antara kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya. Terus hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan pendapatan, kekayaan, akses terhadap layanan, dan kesempatan. Di Indonesia, kesenjangan sosial ini masih sangat kental terjadi di masyarakat kita. Dan tentunya hal ini akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita dan sangat berpengaruh. Terus menurut Badan Pusat Statistik, tingkat ketimpangan di Indonesia itu tahun 2025 diukur dengan koefisien sebesar 0,37. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial di Indonesia berada pada level yang sedang. Menurut statistik, ketimpangan di Indonesia pada tahun 2025 diukur dengan koefisien gini, sebesar 0,37, artinya menunjukkan Indonesia berada pada level yang sedang. Bahkan fun fact-nya dilansir dari Oxfam bahwa 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih dari jumlah total 100 juta orang yang termiskin. Guys. Jadi oleh karena itu memang kita masih ada di level yang sedang, tapi bisa jadi kita bisa jadi level yang tinggi karena tingkat kemiskinan terlalu banyak. Itu bisa jadi kesenjangan sosial pada kehidupan sehari-hari saat ini, apalagi saat ini Indonesia lagi maksudnya daya beli orang lagi nggak banyak banget. Pokoknya pendapatan lagi kurang. Pokoknya semua merasa bahwa lingkungan sosial atau kehidupan sosial dalam bermasyarakat itu lagi mulai agak menurun, tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Pada saat ini hal ini kita itu bisa nunjukin bahwa Indonesia tuh masih banyak banget kesenjangan sosial. Intinya masih banyak banget kesenjangan yang kita lalui pada saat ini dan sampai sekarang saat ini. Sampai saat inilah ya masih bermunculan bahwa kesenjangan sosial sangat marak di masyarakat kita. Terus kesenjangan juga kadang menunjukkan aspek dalam misalnya kelompok individu. Misalnya kita sering lihat tuh kayak yang kaya, yang miskin, pokoknya hak atau sumber daya dan kesejahteraan lah yang sering kita dengar ya, kesejahteraan. Contohnya itu apa sih jenis dari kesenjangan? Kesenjangan itu ada 4 jenis. Kita bisa jelaskan itu ada 4 jenis kesenjangan, misalnya common gap, brickwork gap, runway gap, dan exhaustion gap. Masing-masing memiliki sinyal tersendiri bagi para trader. Atau gap mudah dikenali dengan dikenali tetapi menunjukkan jenis gap jauh lebih sulit begitu. Apa sih contoh dari kesenjangan? Kesenjangan itu contohnya banyak banget guys. Tadi udah aku jelasin ya sebelumnya. Contoh kesenjangan tentang analisis kesenjangan pasar, kesenjangan sosial, kesenjangan pada dunia kehidupan pekerjaan. Banyak kita bisa maknai semuanya itu. Terus di sini kita sering beberapa aspek dunia atau alam semesta yang tidak kita pahami cukup baik, tapi kita memiliki cukup informasi tentang kesenjangan tersebut untuk membuat hipotesis yang masuk akal. Hipotesis yang tadi aku bilang ya, yang tingkat kemiskinan mengalami dalam periode sedang saat ini. Apa sih kesenjangan yang umum yang kita rasain? Misalnya selisih harga ditemukan pada grafik harga suatu aset. Misalnya sekarang tuh semua barang-barang atau bahan-bahan pokok lagi naik. Jadi memicu masyarakat untuk daya belinya berkurang, sehingga pendapatan masyarakat juga berkurang. Jadi daya beli juga berkurang. Jadi menunjukkan tingkat
tingkat apa namanya, tingkat kesenjangan di sosial kita itu sangat sangat berasa ya gitu, kayak berasa ada yang pendapatannya mungkin lebih atau tidak, kayak si miskin sama si kaya. Itu sih saat ini yang aku tahu. Terima kasih, saya telah menjelaskan tentang tren kesenjangan. Terima kasih kesempatan video tersebut. Maaf kalau videonya agak kurang atau tidak sesuai, mohon maaf. Kita akan terus belajar dan semakin belajar dan lebih tahu lagi. Terima kasih. Salam Uci.